tua bilang, papi mami nggak bisa biayain, Mm-mm. kamu harus cari beasiswa sendiri. Wah, Heeh. udah di Cina, Iya, terus dikasih ke amanah gitu. iya. Wah, keren banget. Kalau yang nggak bisa ya udah pulang. Terus lu pulang mau jadi apa? Biasanya kan kita kerja, kalau bisa Mandarin ya 7 di 8 juta ya. Mm-mm. Kan apply gitu kan. Dia range-nya itu sampai 12. Ya udah kita coba ya 12 juta ya gitu kan. Kita coba nih gitu kan. Itu fresh graduate atau? Fresh grade gitu kan kita coba. Oke. Terus interview sama HR, terus dia bilang, nanti kamu masuk ke sama user ya. Terus sudah sama user, oke, ini gaji yang kamu ajuin approve. Sekian. 12. Oh, soalnya begitu balik Indo buat apply S2 lagi. Makanya ini habis dari sebagai PA terus resign, aku 1,5 tahun tuh persiapan buat ambil S2 lagi. Jurusan? Ambil finance. Oh, sekarang benar ya. Kembali ke jalan yang benar ya. Iya, Sesuai setelah visi. bertahun-tahun finance. Akhirnya, oke. Gitu. Tapi ngambil beasiswa atau enggak ini rencananya? Harus beasiswa. Harus. Atau enggak pakai apa duitnya? Kan mahal. Iya sih benar. Oke, Kak Kejia, katanya dapat beasiswa ya di Cina ya? Iya, betul, Oke. beasiswa. Dia beasiswa apa tuh namanya tuh, Kak? Namanya Chinese Government Scholarship, by Chinese Government by Chinese Scholarship Council. Itu berangkat secara mandiri? Iya, kebetulan kemarin secara mandiri nyari-nyari semua sendiri gitu. Mulai dari semua dokumen, semua keberangkatan, semuanya sendiri? Iya, semua sendiri. Dan sebenarnya beasiswanya itu kemarin di offering dari pihak kampus, mau nggak apply beasiswa ini gitu. Oh, ditawarin? Ditawarin. Keren banget tadi ya. Oke, baik, sebelum kita bahas lebih lanjut nih Kak Kezia ya. Mungkin di sini teman-teman juga belum pada kenal dengan Kak Kezia. Latar belakangnya dulu, kenapa sih ngambil kuliah di harus ke luar negeri? Kalau sekarang ke China ya dulu kan. Nah, kenapa tuh? Oke, sebenarnya dari dulu tuh cita-citanya kuliah di UI. Oh, wih. Ya, Ambil jurusan? ambil ekonomi. Oke, Ekonomi atau enggak diambil di Erlangga di Surabaya. oke. Ekonomi juga. Ekonomi juga. Oke. Cuman kebetulan waktu itu kan SMA, orang tua minta ya udah ambil aja MIPA, jurusan IPA kan. Oke. Karena ya logikanya bisa masuk kayak gitu kan. Dan saya tuh nggak bisa ngafal kayak sejarah tuh nggak bisa. Jadinya ya udah ambil IPA, terus ambilnya mau ambil ya di dalam negeri dulu aja lah gitu kan. Oke. Tapi kalau sampai nggak dapat, pengennya ya udah keluar negeri gitu. Cuman nggak expect ke China sih gitu. Karena satu nggak ada keluarga kayak gitu. Terus di sana nggak bisa bahasa Lah, Mandarin. emang di keluarga kan kelihatannya kayak Chinese nih ya. Tapi emang nggak ada kemampuan ini sebelumnya bahasa Di Chinese. kayak cuman bisa halo, terima kasih. Cuma keluarga, mama bisa ngomong doang, nggak bisa baca, nggak bisa tulis untuk Mandarin ya. Kayak Oh, gitu. oke. Akhirnya ya udah dicoba belajar bahasa. Maksudnya gini, karena kan kemarin kalau ikut apa namanya di negeri Hmm? PTN itu kan harus SBMPTN. SBMPTN SNMPTN gitu ya. Iya, belajar lagi, ujian lagi, capek nih gitu kan. Nah akhirnya sebenarnya ada sepupu di sana, punya Oke. kakak juga baru berangkat gitu kan. Ya udah coba aja jadi orang tua tuh encourage untuk kamu belajar dulu aja ke sana dulu aja, gitu, ke sana dulu aja. Tapi nggak ada bayangan bahkan untuk S1 di sana tuh nggak ada Lah, sama nekat sekali. banget berarti. Iya, Oke, nekat ke sana atas karena ada saudara doang ya. karena ya udah penting orang tua bilang kamu belajar aja bahasa. Nanti urusan S1 gimana nanti cari sendiri Oke, gitu. ngomong belajar bahasa Mandarin itu di mana? Ketika di Indo atau di sana? Sebenarnya kalau ditanya dari kapan, dari TK udah belajar. Tapi kok kenapa katanya nggak pede gitu ngomongnya? Kenapa? Karena kan dari kecil tuh nggak pernah dipraktekin, terus emang Oh, I nggak see. suka gitu kan. Nggak suka. Nggak suka karena Kenapa? susah Oh, gitu. susah. Tapi pas begitu masuk, kebetulan kemarin masuk SMP SMA di Penabur, terus ada, nah lebih bisa ngikutin bahasa Mandarin dibanding bahasa Inggris gitu. Ada orang kebalik ya? Iya, Oh, oke. Jadi terus udah bisa dari STK, SD, SMK, SMA ya? ya Udah SMA. bisa berarti ya. Udah mulai familiar dengan bahasa Mandarin. Heeh. Cuman ketika Ngomong itu belum lancar. nggak bisa ngomong, iya, Nggak bisa ngomong. nggak bisa ngomong gitu. Oke, tapi habis itu kursus lagi atau langsung berangkat ke sana? Eh,
Sebenarnya gini, waktu begitu dari SMP, kan SMP tuh ada kurikulumnya di sekolah. Cuman waktu SMA tuh cuma sampai kelas 10 ada Mandarin, kelas 11 sampai 12 itu udah nggak ada Mandarin. Gitu, Oke. karena peminatnya dikit. Akhirnya les tuh, les aja, les biasa-biasa aja. Terus Dulu sampai level berapa kelasnya? hmm, sebenarnya nggak ada level sih. Oh, di Terus lesnya tuh. nggak ada level, jadi saya tuh kayak ya udah ikut aja gitu kan. Ternyata pas di tes placement test gitu, Mm-mm. ternyata masuk tuh HSK 1. HSK 1 tuh Oke. kayak paling rendahnya di Mandarin lah. Dasar ya. Heeh, habis itu belajar-belajar HSK 2, ya udah tes-tes aja asal tes, dan nilainya kebetulan maksimal Widih, full. mantap. Terus Merendah untuk meroket kayaknya di kakak ini. ya kan masih kecil gitu kan, Ah, maksudnya masih S1 S2, ya udah pengen tahu aja sih kayak apa Oke. gitu. Cuma kalau untuk lebih tinggi lagi kan nggak bisa. Nah, itu bisa jadi untuk kuliah waktu itu persyaratannya ASK berapa? HSK 4 ya, ASK HSK 4. 4. Nah, Oke, berarti runutnya gimana tuh? Kan sudah bisa belajar tuh sampai HSK 1 kan ya di kursus kan. Nah, habis itu persiapan ke ke Mandarin ini gimana? ke Ke Cinanya? ke Cina tuh pertama kalinya Mm-mm. nggak ada persiapan sih sebenarnya. Jadi kan mereka tuh nggak minta yang aneh-aneh, cuma kasih ijazah lulus segala macam. Habis itu Persyaratan ijazah gitu doang. iya Nggak ada ijazah. CV atau motivasi gitu Enggak, nggak ada. karena belajar bahasa doang tok. Persyaratannya? Iya, karena cuma belajar bahasa di kampus Oh, waktu belum S1 ya. Jadi benar-benar belajar bahasa, terus decide untuk pergi itu 1 bulan sebelumnya. Jadi bulan depan berangkat, iya. terus kayak ya hari ini baru oke aku mau berangkat kayak gitu. Oke. Terus ya kejar visa, kejar medical check up, tuh visa semua kita Oh, urus ada berita sendiri. siap ya? Ada, Oh, saya baru tahu. Kalau di yang kayak zaman yang lain itu nggak ada kayak gitu. Di sini ada ya wajib ya? wajib. Jadi formnya itu dari sana. Oke. Dan itu banyak dari pokoknya semua lah, darah, urin, terus uh, scan dada segala macam ya. Ronsen gitu ya? Ronsen, Oh, itu oke. semua ada. Berarti mulai MCU juga ada ya? MCU administrasi kayak ijazah, terakhir dan sebagainya itu disiapin ya? Iya, kita Oke, siapin sendiri dan itu formalitas aja. Yang penting tes udah selesai oke. berangkat. Terus nggak ada tes di sana, nggak ada tes lagi? Karena belajar bahasa sih nggak ada tes. Karena Jadi belum. Oke. jadi ya udah gitu. Oke, berangkat ke sana. Berapa bulan di sana? Sebenarnya programnya setahun. Hmm. Kalau waktu itu berangkat, sebenarnya total-total belajar itu cuma 8 bulan, potong-potong libur kan. Gitu. Oke. Jadi begitu sampai sana, adaptasi dimasukin kelas paling bawah. Terus ketemulah satu crush. Wis, apa tuh? Satu kayak kayak ini kakak kelas kayaknya oke nih gitu kan, mau Wis. dideketin gitu kan. Terus kakak kelasnya Cewek bilang, cowok nih? Oh, "Cowok." cowok. Oh, orang Indo. Orang Indo. Oh, oke. Terus? Terus habis itu dibilang, kamu kayaknya oke nih, kamu langsung lompat kelas aja ke kelas yang level, ini kan aku level paling dasar, naik level tingkat berikutnya aja karena dia. Oh, sebentar, kita sebelum paham nih. Kan masuk ke kampusnya itu kan 6 bulan ya? 1 tahun kan belajar. Setahun. Itu di kampusnya kampus apa tuh? Namanya Huaqiao University. Oh, beda lagi ya Iya, sama yang S1-nya ya? beda. Oke, karena ini untuk kursus, bukan kursus ya, belajar bahasa dulu ya? Belajar bahasa. Oke, selama 1 tahun, tapi kakak Ezianya cuma 8 bulan aja ya? Efektifnya 8 bulan. Efektif 8 bulan. Programnya setahun tapi kan potong-potong libur jadi 8 bulan. Oh, kenalan dengan kakak kelas lah gitu ya? Ya, Nah, gimana tuh? Habis itu ngasih tahu apa aja tuh? dia bilang, kayaknya kamu bisa deh, nggak usah ikut dari dasar, langsung aja lompat ke kelas yang maksudnya tingkat berikutnya gitu. Oh, Ternyata begitu naik tingkat berikutnya, hah, susah ya gitu. Tapi cuman susahnya 3 bulan di awal. wis, Sisanya oke. itu bisa gitu. Terus habis itu dari situ langsung nyari kampus-kampus buat S1. Orang tua bilang, papi mami nggak bisa biayain, Mm-mm. kamu harus cari beasiswa sendiri. Wah, Heeh, udah di di Cina, iya, terus dikasih ke amanah gitu. iya. Wah, keren banget. Kalau yang nggak bisa ya udah pulang. Terus lu pulang mau jadi apa? Gitu. Jadi ya udah, cari beasiswa. Kebetulan dapat di Taiwan tuh dapat keterima 2. Oh, Terus di oke. Shanghai 1, sama di Tianjin itu dapat 1. Yang beasiswa di Taiwan dua-duanya beasiswa gitu. Cuman yang full beasiswa itu di kota Tianjin itu. Yang sekarang kakak ambil itu ya. Mm-mm. Oke, berarti pendidikan orang tua bagus banget ya. Ceburin dulu kan. Ya udah terserah. Oke, Iya. tapi itu apa namanya? Ada kan
awalnya kan kayak ini ya, kayak rasanya wah saya dijerumusin lah gitu dan sebagainya atau gimana ketika sudah di Cinanya itu? Bukan dijerumusin, lebih kayak, "Duh masa sih teman-teman S1 masa aku enggak?" Gitu loh. Oh, Jadi kayak gengsi lah, masa orang lain satu masa aku enggak gitu. Ya kalaupun parsial, part time juga nggak apa-apa. Misalnya kan uangnya nggak cukup gitu kan. Karena waktu itu kita kan ada kakak ya cuma beda setahun. Kita ke China itu aku berangkat tahun ini, dia berangkat tahun sebelumnya. Kita jual mobil. oke. Kita jual mobil, terus hasilnya bagi dua. Habis itu kita berangkat dengan duit itu. Gimana pun caranya kamu harus survive di sana. Luar biasa pendidikan orang tuanya ya. Oh, memang dari kakak kakak Izia juga memang sudah dilatih ya. Dari kakaknya sebelumnya udah 1 tahun sebelumnya udah berangkat. Ya, setahun sebelumnya Oh, oke gitu. oke bagus bagus. Nah, terus udah belajar nih ya, belajar bahasa itu di sana sulit nggak sih? Sulit sih, karena ngikutin kan kakak udah 1 tahun di sana, dia ikutin dari dasar, terus habis itu udah naik ke tingkat 2. Mm-mm. Nah, akunya tiba-tiba langsung masuk ke level yang sama kayak kakak. Jadinya kok susah gitu kan. Cuman in the way belajar itu nggak sesulit itu. Wis, Adaptasinya aja yang 3 bulan pertama oke. susah. Nah, terus habis itu berarti langsung apalagi ada ujian akhirnya nggak sih itu tuh selama 1 tahun? Ada kayak ujian kayak kuliah biasa, ada UTS, ada UAS, Oh, itu ada. per semester ada. Per semester itu ada Oke. gitu. Jadi sebenarnya waktu naik ke tingkat 2, guru di sana itu nggak approve Kenapa? karena emang kamu punya kemampuan apa tiba-tiba mau tingkat 2. Terus Oh. akhirnya nih saya punya SK2. Oke, approve gitu, naik. Nah, terus singkat cerita, itu semester 1 beres, balik ke Indo gitu kan. Habis itu winter kan, itu winter holiday. Habis itu setelah itu balik ke sana lagi, lanjutin semester 2. Nah, semester 2 itu udah kejar untuk ngambil ada nggak nih kesempatan beasiswa gitu, nanya-nanya senior karena nggak ada agent, nggak ada apa. Karena kakak udah di Cina itu kan sebenarnya. Iya, cuman maksudnya waktu itu masih sedikit yang kita tuh tahu tentang Chinese government scholarship itu tuh dikit gitu. Nggak ada teman, nggak ada link sama sekali. Di website pun belum ada ya, belum banyak. Mungkin ada, cuman sayanya yang nggak tahu. Karena orang tua nggak tahu, dia cuman bantuin kayak papi aku perlu translate dokumen ijazah, butuh penyetaraan, butuh apa ya udah itu cepet gitu. Oh, oke. Terus harus HSK 4. HSK 4 tuh mungkin setara IELTS kayak mungkin 6 kali ya. Nilainya. Mungkin sekitar segitu. Nah, itu dari persiapan HSK 4 tuh sebenarnya harusnya tuh lumayan lama ya. Harusnya mungkin 6 bulan atau berapa. Kalau kakak Izia Ini cuman sebulan. beneran. Karena udah kepepet gitu loh. Harusnya Tapi nilainya apa aman ya? nilainya lumayan aman. Berapa tuh? 248 dari 300. Oh, Jadi oke. rata-ratanya 80-an. Wis mantep. Gitu. Karena udah kepepet nih gitu. Harusnya ada bukunya belajar tapi ini langsung soal kan nggak bisa. Langsung tryout soal-soalan Oh, gitu. oh, oh. Terus kayaknya kampus ada yang minta, kayaknya kampus nggak ada yang minta 5 gitu kan. Cuman kayak ini aku bisa nih, kayak gue bisa nih 4. Cobalah 5 gitu kan. Kelima itu yang dulu 2 teratas yang paling susah termasuk advance gitu. Oke. Kata orang kalau HSK 5 itu harus kalau dari belajar dari nol ya kurang lebih 1,5 tahun gitu belajar gitu. Ini udah keburu bayar, harganya lebih mahal dari Indo 2 kali lipat ujian di sana. Oh gitu. Berapa dulu? HSK 5 itu 1 jutaan, tapi Oke. kalau di Indo tuh setengahnya. Oh iya iya. Benar. Terus habis itu udah bayar nggak mungkin nih nggak ujian, nggak bisa di refund. Udah belajar sebulan, cuma persiapan sebulan, ya untungnya lulus. Untungnya ya. Oke, udah dapat nih semua administrasinya ya. Penyetaraan ijazahnya udah selesai, administrasi MCU dan semuanya udah selesai nih. Nah, berarti kakak mulai apply tuh berarti ya ke 3 kampus atau berapa kampus yang dulu awal kakak apply? Apply itu ada di 1, 2, ada 5. Oh, ada 5. Ada 5. Keterima 2. Keterima 3. Keterima 4. Wih, keren juga. Keterima 4. Jadi sebenarnya cincin itu terakhir paling Oh, pilihan terakhir karena kayak ini kampus apa sih? 2 teratas itu di Shanghai. Oh, Shanghai. Di Shanghai dulu, Shanghai Chiao Tung University sama di Shanghai University. Nah, Chiao Tung itu prestisius sih, cuma ya jadi nggak dapat. Kira ke Shanghai itu dapat cuman nggak beasiswa. Oh. 24 juta per semester kan.
Jadi orang tua nggak bisa, hidup di sana kan mahal gitu. Oke, jadi memang kakak itu dari awal tuh memang sudah nyari beasiswa ya gitu ya? Iya, nggak bisa ya udah nggak usah pergi. Tuh. Si Taiwan tuh dapat kebetulan dua-duanya keterima. Beasiswa? Parsial, Oh, beasiswa parsial. parsial Tapi gitu. kalau kakak alhamdulillah full ya? Iya, alhamdulillah full kayak Oke. gitu. Terus abis itu kan ada kenapa kan ada tiga ya yang kakak pilih kan ada tadi yang dari Taiwan dua, Mm-mm. yang di Cina satu kan? Mm-mm. Nah, kenapa pilih yang di Cina ini nih? Oh, yang di Tianjin ini Mm-mm. karena satu kalau di Taiwan itu kan ada yang aku keterima di Tsinghua University sama di Fengsha. Di Fengsha University aku Business Administration in Oke, English gitu oke. kan. Tuh, ini belajar apa ya gitu kan. Bingung juga. Terus yang kedua tuh di Tsinghua itu keterima finance, emang maunya finance dari Oke. awal. Cuman mereka itu pengantarnya pakai tradisional, Chinese tradisional yang garisnya lebih banyak dibanding yang di China yang simplified. Oke. Oh, sebagai teman-teman kan ada yang belum tahu nih. Hmm. Di Mandarin itu ada tiga jenis ya. Untuk bahasa itu kan katanya ada Kantonis kata kakak tuh ya. Oh, kalau Kantonis itu di Hong Oh, di Kong. Hong Kong ya. Ya, Kalau Simply itu lebih mudah tuh. Simplified itu yang Mandarin di China Mainland-nya. Oh, Kalau oke. di Taiwan itu bahasa sehari-hari mereka ada yang disebutnya Hokkien, tapi untuk Mandarinnya mereka tetap Mandarin, cuma yang tradisional, yang garisnya itu lebih banyak. Tulisan-tulisannya itu yang zaman dulu. Tapi kalau cara bacanya sama juga atau gimana? Bacanya sama. Oh, cuma bedanya di penulisan. Iya, ada istilah yang nggak semua sama, tapi ada sedikit-sedikit yang beda. Lebih Gitu. sulit yang mana menurut kakak? Yang di Taiwan sih. Makanya nggak ke sana. Oke, Gitu. oke, oke. Terus Oke. akhirnya yang di Tianjin ini sebenarnya apply-nya itu udah ambil finance. Udah ambil Oke. finance, terus emang maunya sana, terus lebih kampusnya lebih oke juga. Rankingnya juga lebih oke gitu kan. Terus udah isi form email ke pihak kampus. Kalau bilang ada nggak beasiswa, kalau nggak ada ya udah saya bayar aja nggak apa-apa gitu kan. Terus ternyata dia offering beasiswa. Terus ternyata beasiswanya itu penutupannya seminggu sebelum saya daftar. Oh, mepet lagi. Mepet. Terus? Terus pas kasih dokumen si pihak administration kampusnya bilang, mau nggak saya daftarin beasiswa Chinese Government Scholarship gitu. Ya mau aja. Terus habis itu dapat sebenarnya kayak udah deg-degan nih dapat apa enggak gitu. Terus dia nawarin lagi, ini programnya 4 tahun kuliah, setahun foundation, persiapan, penyetaraan gitu. Oh, sebelum kuliah dulu berarti itu. Iya, jadi Oke. abis dari yang bahasa ini di sana disuruh setahun lagi untuk persiapan kayak belajar bahasanya lagi, bahasa sainsnya lagi. Baru 4 tahun kuliah. Terus bilang, nggak usah lah, udah ada SK5 buat apa gitu kan. Oh, nego. Iya, nggak usah gitu. Bilang. Terus Terus? dia bilang, oh ya udah oke, didaftarin karena kebetulan kampus ini dia punya kuota sendiri Oh, gitu. oke. Jadi didaftarin, dapet. Tadinya pikir udah kepepet-pepet, kayaknya udah daftar nih, kita udah selesai nih, kasusnya udah selesai, udah apply semua, tinggal nunggu hasil. Terus yang di tempat belajar bahasa ini tuh udah selesai programnya, aku udah selesai, aku nggak ngelanjutin lagi, ya udah pulang gitu kan. Terus kayak ini kok nggak ada pengumuman ya gitu kan. Tapi Apa cemas ya? iya, di Taiwan tuh udah dapat pengumuman, udah keterima. Suratnya udah dikirim ke Indonesia bahwa Oh, tinggal kita bikin lanjutin visa ke iya, iya. Taiwan. Terus pas begitu mau naik mobil, baru nginjek mobil, terus dapat email keterima di Wih, Tianjin. Ya udah cancel lah, nggak jadi ke Taiwan. Kita langsung urus ke Tianjin itu. itu jurusan apa dulu itu tuh? Environmental Science. Oh, oke. Semuanya empat kampus tuh ekonomi, dia doang environmental science. Tapi kenapa milih jurusan itu? Karena waktu lihat kan aku follow kayak namanya scholarship apa, pokoknya dari beberapa negara tuh mereka listin, oh ini lagi buka beasiswa apa, jurusan apa. Kebetulan di kampus tuh tulisnya environmental science. Ya udahlah, yang penting gue kuliah dulu aja Iya, deh. Terus kuliahnya tuh belajar apa aja itu? Itu belajar kayak waktu di awal ya, belajar kalkulus, belajar kimia, belajar fisikanya fisika A, B lagi Oh, gitu. oke. Terus belajar ekologi, hukum, ekonomi, lingkungan, semua in Chinese kayak saya gitu. Tapi nggak menyesal dari situ. Ya nggak juga sih, menyesal jangan disesali juga. Iya. Oke, jadi Gitu. walaupun kan awalnya pengen finance kan ya, tapi ngambil jurusan ini juga sebenarnya nggak masalah ya itu ya. Awalnya masalah. Kenapa tuh? Karena emang
sebenarnya kan mereka belajarnya namanya environmental tuh ada belajar kimia kan. Iya. Ngehindarin kuliah yang ada kimianya. Ternyata 2 tahun kimia di sana, Oh. organik, inorganik gitu kayak. Hah? Harus ngapalin rumus ini ya, istilah-istilah Ya, juga ya. H2O apa di sana ya ngomongnya gitu. Udah ngapalinnya juga sulit ya. Ya, Ditambah itu pakai bahasa Mandarin ya. ya tabel periodiknya juga semua in Chinese. Kita kan biasa ada H, Iya. O gitu kan. Oke. Kayak periodiknya beda lagi gitu. Oh, oke. Di situ makanya 2 minggu di sana, pokoknya 2 minggu di sana masuk kelas kayak "Aduh, nggak ngerti loh saya ngomong apa nih gitu, pengen pulang gitu. Oh, gimana ya, Tapi itu bisa bertahan kenapa tuh? karena telepon mami gitu kan, mami aku mau pulang, terus mami bilang terus lu pulang mau ngapain, jaga toko? Nggak mau. Ya udah akhirnya di sana, maksudnya di sana tuh awalnya ya udahlah, karena emang nggak terlalu suka pelajarannya. Mm-mm. Tiap bulan gue kan dapat duit nih Oh, loans dari kampus gitu. Iya, Ya iya. udahlah itulah, itu dulu motivasinya. Oh, awalnya motivasi itu karena dapet itu ya. Iya. Oke. Terus ya kesini-sini ada opportunity yang lain gitu. Apa tuh? Jadi kan sebenarnya begitu tadi yang flashback sebelum berangkat keterima itu, nah habis itu kan mau berangkat kan kita masih urus visa segala macam. Oh, iya. Terus habis itu harus ada namanya registrasi ulang. Mm-mm. Nah registrasi ulang kupikir sama nih kayak punya kakak, Prosedurnya gitu. prosedurnya sama, tapi dia di kampus yang berbeda, kita di kota yang berbeda soalnya Oh, oke. sekarang gitu. Terus kayaknya sama nih gitu kan. Begitu lihat letter of acceptance-nya kayak, hah, minggu depan ini udah harus berangkat dong hari ini gitu, kayak lusa udah harus berangkat. Ya udah berangkat deh. Untung visa yang sebelumnya yang waktu belajar bahasa tuh masih aktif, jadi nggak perlu Oh. apply lagi. Kalau nggak keburu itu kayak, hah, minggu depan registrasi, ini persiapan buat up yang lain-lainnya tuh masih belum gitu. Wah, kayaknya banyak keberuntungan ya. Semua bepet-bepet tapi berhasil gitu. Oh, Gue oke. kayak, gila ya gitu kan. Sampai ke sana juga orang mami cuma nganterin sampai, kan kita transit ya, Jakarta Singapura Doro Tianjin, karena pakai flight bukan pakai flightnya Singapura, bukan Singapore Airlines tapi pakai flight yang lain. Oke. Kayak gitu kan. Terus habis itu sampai sana nggak ada kenalan, nggak ada orang Indo. Ya udah begitu turun itu kan jam 8 pagi landing. Iya. Jam 8 pagi landing, langsung ngomong sama orang taksinya, anterin gue dong ke hotel ini, udah booking hotel soalnya. Oh, Terus besoknya iya. registrasi, barulah kenalan sama orang Indo di situ. Dari mana dapat kenal orang Indo? Waktu registrasi kampus, di kampus itu Oh, ketemu ya. ketemu. Oke. Gitu. Udah sih, habis itu ya ikutin kelas seperti biasa 2 minggu, terus kayak udah pengen pulang gitu kan, sampai dosen kimia ya, inget banget dan ini super baik. Kenapa? Dia kan sampai bilang, loh ini aku nilainya paling mentok tuh di do re mi fa sol, di sol di 5. Do re mi kan dia selalu do re mi nih. 1 2 3 nggak pernah nyentuh 6, KKM sana 6. Oke. Aduh, nggak selesai nih, gimana ya. Terus dia bilang, ya udah kamu jangan stres, kamu berangkat, kamu jalan-jalan lah. Ya udah disuruh jalan-jalan, belum libur nih, aku pesen tiket. Teman kan ada tuh di Hangzhou ya, Oh, di Jiang situ, kayak tadinya kita mau ke Shanghai tuh, ke Disneyland tuh liburan lah. Duh, ya udahlah kita besok kita ke Disneyland. Wis. Langsung berangkat karena udah stres banget gitu. Nah, habis itu nilainya bagus. Nilainya ya begitu semester 1 beres ya boleh lah, lumayan gitu, lumayan. Selama perkuliahan sulit nggak sih di sana tuh? 2 tahun pertama struggle banget sih. Struggle itu di bahasa, budaya atau di apa sih? Di bahasa. Bahasa. Kalau budaya nggak ini. Budaya enggak sih, mereka sebenarnya individualisme banget kan, kayak kita kalau di Masing-masing Jakarta lah ya. masing-masing. Cuman ya sekali lagi mereka tuh kalau kita mau berusaha, dosennya emang super baik, dia bakal ngebantuin kita. Contohnya contohnya kayak gimana tuh Kak? Kayak Yang pernah Kak misalnya alami? kimia, terus kayak kita tuh nggak bisa, terus habis itu dibantuin ini gimana ya, jadi kayak ada yang dibantu naik, ada yang nilai dinaikin, ada Oke. tapi ada yang enggak juga, yang penting lu mau berusaha ya udah bisa. Terus untungnya jadi satu kelas itu kan kita ada kelas A, kelas B. Di kelas aku tuh kelas A, aku cuma orang Indo sendiri dan itu sisanya orang Chinese lokal gitu. Ini gimana ya? Nggak bisa gitu kan. Gitu. Sampai ada
Jadi di sana tuh harus ada pelajaran komputer, belajar kayak programming. Program ya. Iya. Itu aduh di Indo aja nggak bisa programming apalagi di sana. Terus kayak di akhir bilang Lause, ini aku belum siap ujian. Ya udah kamu ujian aja, nanti kalau nggak lulus kamu nilainya nggak saya masukin, nanti kamu ikut lagi ke kloter berikutnya. Jadi udah sekedar ujian aja gitu, tapi nilai nggak dimasukin. Orang pas ujian programming aja kayak ini soalnya yang mana ya gitu kan, nggak tahu. Mana soal mana ininya kayak. Iya gitu. Oke. Itu sih struggle setahun 2 tahun di awal. Di awal bahasa ya, emang paling penting itu bahasa banget ya kalau untuk pengen kuliah di Cina itu ya. Oke, berarti kalau untuk yang sekarang kan itu dulu ya kakak ya, 2017 2018 ya. 2017 S1, nah cuman lulusnya 2021, lulusnya 4 tahun pas. Untung pas. Itu pas. Iya. Tapi beasiswanya emang 4 tahun juga ya. 4 tahun Oke. gitu. Nah, kalau untuk sekarang informasi terupdate kira-kira kalau untuk kesana tuh persyaratannya tuh minimal HSK berapa? Biasanya sih HSK 5 ya. Oh, HSK 5. HSK 5. Ada yang beberapa tergantung kampus. Ada kampus yang minta 4, biasanya di engineering. Pokoknya jurusan science. Tapi di luar itu, misalnya hukum, ekonomi, pasti dia minta 5. Gitu. Dan sekarang terupdate-nya kayak kemarin aku bantuin ada junior. Dulu beasiswa Chinese Government Scholarship ini tuh nggak perlu ada ujian. Ujian apa? Ujian kayak kita keterima nih. Nah kita ada ujian matematika, ujian bahasa. Oh, sesuai jurusan yang kita tuju. Nah itu menentukan apakah kita ikut foundation dulu apa enggak gitu. Ternyata tuh sekarang tuh ada untuk S1. Untuk update berarti apa lagi tuh kalau kita dari Indonesia nih sekarang nih pengen dapat beasiswa di Cina itu sama semuanya prosesnya sama atau enggak atau tergantung kampus? Tergantung beasiswa lagi. Oh, tergantung beasiswa. Kalau misalnya Chinese Government Scholarship itu tipenya ada tipe A, tipe B. Apa tuh tipe A itu? Kalau tipe A itu lewat ke jalur kedutaan. Jadi nanti dokumen kita akan direview sama kedutaan besar. Chinese ya. Chinese Embassy. Nanti terus habis itu nanti ya hubungannya itu nanti kita pengumumannya semua lewat si Chinese Embassy ini. Jadi nanti kayak kita tetap minta letter of accept, pre-admission letter dari pihak kampus bahwa kita keterima. Nanti dokumen kayak medical check up, ijazah semua kita kirim ke embassy. Itu tipe A. Tapi kalau tipe B itu simpelnya adalah hanya kita dan pihak kampus. Jadi langsung satu line. Tapi kalau misal A itu ada kita, embassy, terus baru pihak si kampus. Gitu. Lebih ribetan mana? Kayaknya Libertan Embassy karena embassy saringannya lebih ketat. Oh gitu. Ya. Tapi kalau pengen yang kita yang sendiri gitu ya, mandiri lah gitu ya. Itu kalau kita harus di Cina dulu atau dari Indonesia juga bisa? Bisa kok dari Indonesia. Oh bisa. Bisa. Nggak perlu kayak kakak dulu ya, ke sana dulu. Enggak. bisa. Itu berarti lewat websitenya atau gimana? Iya. Jadi tahapan pertama adalah kita mempersiapkan semua dokumen lah ya. Dokumen itu dari apa aja pertama kali untuk update sekarang nih Kak? Kalau S1 ya? S1. S1 ya ijazah SMA. Terus harus di translate. Terjemahkan. Apostil nggak? Di apostil atau nggak usah? Nggak usah nggak sih. Usah. Okay. Terus habis itu medical check up. Terus kalau misalnya ambilnya pengantar Inggris harus IELTS atau TOEFL. Oh, ada batasannya nggak sih? Harus berapa gitu? Nggak ada? Ada. Berapa? Kayaknya di sekitar 6 sampai 6,5. Nggak gimana tinggi sih. Oke. Gitu. Nah, tapi tergantung kampus. Dan sekali lagi nggak semua kampus menyediakan jurusan bahasa Inggris. Karena mostly mereka pakainya Chinese. Gitu. Minimal HSK 4 atau HSK 5 ya? Ya, amannya HSK 5. Aman, oke. Aman HSK 5 lah ya. HSK 5. Terus habis itu apalagi ya? Study plan. Study plan. Pakai bahasa Inggris atau apa? Inggris, pokoknya admission boleh Inggris, boleh pakai Chinese, terserah. Ada nggak sih maksudnya kalau pakai bahasa Inggris bakal jadi poin plus atau gitu ada nggak atau gimana? Nggak, nggak masalah ya? Nggak masalah. Gitu. Terus apa lagi ya? Ada yang minta medical check up, udah sih paspor. Oh ya, paspor. Sama kalau yang ke sana dia masih under 18 tahun, itu dia harus ada guardian letter. Guardian letter. Terus jadi guardian letter itu juga nggak bisa sembarangan. Nah itu yang paling susah kalau anak-anak yang belum 18 tahun ke sana, karena guardian letter harus orang lokal di sana atau enggak by agent. Gitu. Berarti sebaiknya kita udah punya KTP lah ya, 18 tahun ya. 18 tahun. Gitu. Sama terakhir kalau minta financial statement. Financial statement itu
misalnya kita kuliah kan biasanya diminta orang tua punya duit tabungan itu udah berapa, itu harus disediakan sama SKCK. Oh, SKCK. SKCK. Oh, SKCK juga ada ya? Ada Itu SKCK. terjemahkan nggak? Kan gini, SKCK udah langsung 2 bahasa. Jadi Oh, bahasa Inggris pun nggak masalah ya? Inggris Indo dia udah kan ke Polda kan. Heeh. Langsung tuh ada 2. Oh, berarti bukan yang ke Polsek, yang Polda ya, karena ke luar negeri ya? Oke. Itu aman, nggak perlu diterjemahkan ke bahasa Mandarin, tapi tinggal dilampirkan aja ya? Ya. Oke. Terus ada lagi nggak kira-kira perlengkapan? Kalau S1 sih so far itu ya. Oke. Nanti kecuali ada persyaratan dari yang lain dari pihak kampus. Oke. Cuma so far sama Oke, berarti itu semua dokumen disiapkan. siapkan. Terus nanti itu tuh kalau kita itu apply-nya itu via online atau apa ya? Di-upload atau gimana tuh? Iya, Website? via online. Jadi Oke. nanti begitu dokumen itu udah selesai, kita apply yang namanya pre-admission letter. Bahwa Oke. kita nanti buat apply besok itu kita butuh admission letter yang dikeluarkan oleh kampus bahwa kita sudah keterima. Oke, berarti kalau kita belum lolos dari kampusnya, ya udah apply aja ke beberapa kampus gitu ya? Iya, apply aja yang banyak gitu, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, yang terpenting nanti sudah dapat, Nah, nanti baru apply beasiswanya ya? apply beasiswa. Oke. Itu kalau apply beasiswa Chinese Government Scholarship karena Langsung mereka, websitenya itu ya? ya ada yang beasiswa provinsi. Jadi, Jadi- apa tuh bedanya? Nggak segede Chinese Government Scholarship sih. Kalau beasiswa provinsi kayak misalnya di kota Beijing, nah ada beasiswa provinsi. Jadi nanti ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe-tipe yang lain. Jadi dia tuh tipenya adalah ada yang dibayarin uang sekolahnya doang, uang kuliahnya, ada yang kayak cuma setengah. Nah dia tuh apply-nya tuh setahun sekali. Jadi nanti ada yang tipenya reimburse. Kayak misalnya kita harus bayar dulu, nanti duitnya baru Diganti. cair. Oh. Jadi setahun sekali tuh. Jadi kalau nilainya jelek ya bye-bye, yang tahun berikutnya nggak bisa Oh, apply. gitu. Oh, oke. Berarti yang lebih aman tuh yang Kak Kezia ikutin gitu ya? Iya, 4 tahun langsung. Oh, oke. Terus dari situ kira-kira yang harus dipersiapkan lagi kan udah dapet nih beasiswanya nih ya. Nah, itu ada persiapan tambahan nggak sih biar kan ada orang tuh ada yang kan kakak alhamdulillah muzur ya dapet ya. Nah, kalau misalnya ditolak nih beasiswanya, ada nggak sih case-case kayak gitu? Ada aja yang ditolak kayak Nah, gitu. itu gimana tuh biar kita bisa dapat beasiswa lagi? Biasanya kalau udah ditolak, oh nggak bisa keterima nih di Chinese Government Scholarship, biasanya kampus akan cari alternatif, mau nggak beasiswa ini. Oke. Lagian di sana nggak semahal di Jakarta uang sekolahnya. Berapa tuh? Mereka biasanya sekitar 17 jutaan atau ada yang 15 jutaan, sekitar segitu tergantung jurusan, tergantung kampus. Per Sedangkan semesternya ya. per semester, dan dia nggak ada sistem SKS. Berarti memang kalaupun nggak dapat beasiswa biasanya dari kampus sudah menyediakan juga ya alternatif pilihan beasiswa. Ya, Walaupun ya parsial juga nggak masalah ya. iya. Karena biaya hidup pun di sana, biaya kuliah pun nggak terlalu mahal ya. Kalau dibanding di Jakarta ya gitu ya. Ya, Oke, tapi kalau di Cina kan memang ada prestis ya kalau kita kuliah di luar negeri kan. iya ada prestisnya. Oke, nah udah selesai nih kuliah selesai 4 tahun kan? 4 tahun. 4 tahun. Terus balik lagi ke Indonesia atau gimana? Kemarin kebetulan kan 2021 tuh di Indonesia karena kan lulus by COVID kan. Iya. Terus sebenarnya di semester ke-7 itu udah ajuin buat S2. Semester 7. Semester 7 waktu Bisa ya berarti? bisa. Jadi sebelum lulus kita apply S2, bisa. Oh, Jadi nanti oke. mintanya surat tanda kapan kita ekspektasi kelulusan. Oke. Itu yang kita pakai, kan kita nggak ada ijazah. Iya. Nah itu pakai surat ekspektasi kelulusan Iya. kapan dikeluarin kampus kayak gitu. Itu udah diterima. Udah diterima, jadi semester 7 udah keterima di S2 gitu. Terus habis itu Juli 2021 lulus, September 2022 tuh enrolled masuk S2 master di sana, lagi-lagi online dengan dosen pembimbing yang sama. Oh, Jadi, sama ya? sama kayak gitu, jadi kita bisa milih. Oh, dari kitanya milih. Kita milih. Kalau dari saya di Indonesia gitu, itu kan dosennya atau dari pihak jurusan gitu yang milih. Oh, pembimbingnya ini gitu. Kalau di sana kita sendiri ya? Kita milih. Jadi nanti field kita mau waktu S1 tuh field kita mau riset apa, itu tertera dalam website. Kita mau ikut, kita nggak akan riset sendiri, tapi biasanya kita akan mengikuti riset dari dosen. Dosennya. Ya, Oke. kayak gitu. Jadi kemarin kebetulan data kemarin itu dosen yang ngasih. Jadi kita tinggal olah, cuman datanya itu ribuan, yang kita olah sendiri. Gitu. Nah, itu lulus, habis itu masuk S2.
S2 itu ambil environmental science juga gitu. Terus sambil kerja kemarin ambil ngantor Kerja di Indo. di Indo sama Oke. perusahaan China juga. Jadi penerjemah juga atau gimana tuh? Jadi market analis. Hah? Market analis. Market analis. Iya, jadi Oke. lihat kan kebetulan kemarin tuh kerja di perusahaan nikel. Wah Kayak itu gitu. memang kalau Mandarin tuh masalah Mandarin ya dengan nikah tuh tinggi banget tuh. Lagi Lagi booming hype ya. betul, lagi Iya. hype memang. Iya, Oke, jadi terus terus habis itu di sana kerja lagi-lagi keberuntungan nggak tahu dari mana kenapa tuh? karena biasa kan kita kerja kalau bisa Mandarin ya 7 di 8 juta ya. Hmm. Nah, cuma kemarin apply gitu kan. Dia range-nya itu sampai 12. Ya udah kita coba ya 12 juta ya gitu kan. Kita coba nih gitu kan. Itu fresh graduate atau? Fresh grade gitu kan kita coba. Oke. Terus interview sama HR terus dia bilang nanti kamu masuk ke sama user ya. Terus sudah sama user, oke, ini gaji yang kamu ajuin approve. Sekian. 12. Itu kan muncul lagi Kak Jen. Oh, Terus oke. ya udah di situ sambil S2 sambil penelitian gitu Karena kan. online itu ya kuliahnya. Online. Terus kebetulan emang bosnya tuh baik banget. Interview nggak ditanya aneh-aneh, ditanyanya cuman kayak kamu di sana belajar apa? Pakai bahasa Mandarin. Iya pakai Mandarin, belajar apa? Terus sekarang tuh sibuknya ngapain? Nah gitu. Hah? Iya Nggak ada terkaitan dengan ini pekerjaan atau apa nggak ada? Nggak ada. Dia Oh. cuma kayak lo ngapain? Di sana berapa lama? Gitu. Udah gitu. Ngobrol-ngobrol. Oh jadi prestis ya kalau kuliah di luar negeri itu gitu ya. Iya. Terus ya udah kerja. Terus kemana-mana ngikut dia. Terus dia kalau ketemu klien suka bilang, ini lulusan kampus ini loh. Dia kayak, hah? Ngapain lo nyebutin kampus? Gitu. Iya, Kayak iya. inget banget. Makanya berarti kakak nggak sia-sia ya kuliah di luar negeri itu memang segala sesuatunya agak lebih mudah ya untuk cari kerjaan, terutama untuk nikel ini kan memang seksi banget ya untuk masalah peluang karir ya, Iya. untuk yang punya kemampuan bahasa Mandarin. Teman saya juga banyak dari pertambangan nikel itu tuh kalau bisa bahasa Mandarin karirnya tuh cepat naik. Iya benar. Bener kan? Benar. Jadi gajinya itu bukan UMR lagi. Lo minta 10 juta juga approve tergantung kemampuan Mandarin. Iya, terus keren banget ini. Padahal kemampuan pekerjaan secara itunya ya, pekerjaan yang itunya nggak terlalu dia menguasai. Iya. Karena kemampuan bahasa Mandarin ini, Iya. kok ke atas itu bisa juga ya, gajinya langsung 2 digit. Keren gitu. Oh, berarti memang yang terpenting kemampuan kita berkomunikasinya ya. Komunikasi itu mau belajar aja. Oh, Ya kalau Microsoft yang dasar-dasar lah kita nggak perlu advance gitu kan. Oke. Sisanya tinggal nanti menyesuaikan di keadaan kantor kayak gitu. berarti ngetik juga nanti pakai Mandarin juga ya sebenarnya. Oh, berarti harus keyboard juga disiapin ini ya. Iya. Gitu. Oh, oke. Berarti sudah kerja tuh kan, kerja sampai kuliah. Sekarang udah selesai. Kan kerja itu dari 2021 sampai pertengahan Oktober September akhir lah 2022. Habis itu mutusin untuk resign karena pihak kampus bilang kamu harus balik ke kampus. Dalam keadaan tuh COVID dan tiket pesawat masih gila-gilaan. Oh iya. Nah, habis itu ya udah balik ke sana. Tadinya ragu mau ngelanjutin S2-nya apa enggak nih. Mungkin karena di sini sambil kerja jadi ke distract, kita coba ke sana gitu kan. Ke sana sampai awal tahun 2023 gitu kan. Terus kayak aduh nggak bisa nih karena emang nggak passionnya di situ. Jadi udah sampai stres banget. Pas kuliah S2 itu. Iya, penelitiannya karena emang nggak suka tentang kimia gitu. Jadi akhirnya mutusin untuk mundur di bulan awal tahun 2023. Oke. Mundur langsung ke China lagi, terus coba untuk tinggal penelitian ternyata nggak bisa, ya udah balik Balik lagi ke Indo. Nah, balik ke Indo. Kan ngapain lagi tuh ke balik ke Indo? Kebetulan gini, waktu itu pas mau balik Indo, temen bilang, ini perusahaan nikel juga, dia kurang PA nih, butuh PA gitu. Gue kenal kok sama bosnya gitu kan, lu mau nggak jadi PA-nya? Gajinya berapa? Gajinya naik 20% dari yang sebelumnya gitu. Lumayan lah. Padahal di awalnya bilang, lu mau berapa aja oke deh gitu. Oh gitu. Iya, lo tinggal sebutnya mau berapa gitu gajinya. Karena kan aku nggak tahu gaji PA sebenarnya berapa. Ini lo sebut aja gitu kan. Terus approve gaji 15. Oke, Gitu. approve ya. Approve, tapi begitu pulang kan landingnya itu kayak Sabtu, terus Seninnya tuh udah harus kerja. Tuh kerja capek kan. Akhirnya aku cuman sebulanan di sana karena aku sebenarnya begitu balik Indo buat apply S2 lagi. Makanya ini habis dari sebagai PA terus resign, aku 1,5 tahun tuh persiapan buat ambil S2 lagi. Jurusan?
ambil finance. Oh, sekarang benar ya. Kembali ke jalan yang benar ya. Iya, Sesuai setelah visi. bertahun-tahun finance Akhirnya, oke. gitu. Tapi ngambil beasiswa atau enggak ini rencananya? Harus beasiswa. Harus. Atau enggak pakai apa duitnya? Kan mahal. Iya sih benar. Oke, tapi beasiswanya apa? Dari LPDP kah atau dari kayak government kemarin lagi? LPDP dicoba. Oh, jadi semua jalur dicoba dulu Semua jalur aja? dicoba. Oke. Semua jalur beasiswa apapun dicoba. Mudah-mudahan sukses ya kan untuk S2-nya ya, dapat Amin. beasiswa dan balik nanti ke Indonesia membangun Indonesia ya. Iya, amin. Oke. Oke, nah berarti sekarang kesibukan apa nih? Kesibukannya sekarang ini masih ngajar, dari 2003 sampai sekarang ngajar di tempat les, ada private juga gitu, ngajar anak kecil, Ngajar apa? Mandarin. Mandarin. Kayak kan teman-teman tadi takut bingung karena di awal kan masuknya jurusannya apa, kemudian sekarang ke finance terus belajar bahasa Mandarin gitu kan. Nah, sekarang berarti kakak ngajarnya itu ngajar bahasa Mandarin. Ngajar bahasa Mandarin. Kayak bahasa Mandarin untuk Anak kecil anak kecil. yang sekitar SD kelas 1, TK, B gitu. Oke. Sama yang di lembaga. Di lembaga itu yang bermacam-macam lah, ada yang basic untuk dewasa, ada yang udah intermediate, tergantung. Oke. Tuh. Itu kenapa ada pengen ngajar gitu? Karena yang paling dikuasain adalah bahasa satu. Terus jamnya fleksibel. Kalau ngantor kan 8 ke 5 kan. Nah ini kan fleksibel, sore doang. Paginya bisa belajar, bisa luangin waktu buat belajar. Oh, Kayak gitu. kan buat persiapan S2 itu ya. Ya, kan IELTS kita nggak bisa nguasain 2 bahasa sekaligus. Jadi misalnya Mandarinnya di sini, Inggrisnya tuh di sini jatuh. Jadi harus kita naikin. Nah, itu kan butuh waktu. Jadi persiapan itu ya. Terus sama ya apply. Ini udah 1,5 tahun, kayaknya udah waktunya balik buat ngantor lagi lah. Oke. Berarti mulai persiapan juga buat persiapan ke sana sambil cari kerjaan juga ya. Ya, Oke. Nikah lagi juga nanti rencananya. enggak sih, di perbankan. Oh, perbankan. Oh, sekarang balik lagi ya. Iya, jadi bikin jalur yang masuk ke supaya kuliahnya itu linear. Oke. Balik lagi ke jalurnya ya. Oke, nah kira-kira ada struggle nggak sih sekarang untuk persiapan untuk ke S2 ini? Oh, banyak. Apa tuh? Satu, belajar IELTS itu kan emang dulu yang belajar Mandarin terus belajar IELTS itu kita masih ngebagi. Ini mana kan IELTS itu ada 4 skill ya. Terus habis itu yang mana yang mesti diprioritasin tuh nggak tahu, sedangkan harus berjalan semuanya bersamaan gitu kan. Terus itu aja sempat mundur tuh, dari tadinya mau tes 2 tahun lalu di Juli, terus di Desember mundur lagi sampai nanti di Mei gitu kan ujiannya, karena belum bisa ngebagi waktu dengan baik waktu itu. Maksudnya ini belajarnya apa dulu ya, grammar dulu kah, langsung soal kah, atau gimana, sampai akhirnya di akhir tahun, di pertengahan itu akhirnya les private buat IELTS. Sama struggle-nya ya bikin esai, bikin apa. Kemarin kan sempat keterima di Inggris, sudah Apa? ambil S2-nya. Kemarin kan ambil IELTS sambil apply ke kampusnya kan. Jadi apply kampus dulu baru apply beasiswa kan. Nah, kemarin udah sempat keterima di Inggris. Tapi dilanjutin sekarang? Itu akan dilanjutkan. Akan karena kan tinggal memperjuangkan beasiswa. ya. Itu udah diterima. Biar aman lancar ya. Iya. Asal finance-nya ya. Iya. Oke. Menarik, berarti struggle-nya itu dari bahasa dulu ya. Dari bahasa karena persiapan bahasa Inggris ya. Oke. Nah, sekarang ngomong-ngomong masalah persiapan ke Cina kan, kakak udah pengalaman kuliah di Cina, mulai dari S1 sampai S2-nya juga udah pernah. Nah, ada nggak sih tips dan trik buat teman-teman gitu? Pertama sih harus tahu mau jurusannya tuh apa. Oke. Mau jurusannya tuh, karena kita harus bikin study plan pertama. Harus tahu jurusan apa, kenapa kita mau ambil itu. Terus jangan cuma ikut-ikutan. Jadi benar-benar harus tahu kenapa, why-nya tuh apa, emang mau jadi apa. Terus yang kedua, dari SMA itu kalau mau dapat beasiswa nilainya tuh harus dipupuk dari misalnya 75, 80 ke atas, itu udah harus di maintain dari kelas 10. Terus yang kedua, kalau memang mau ngambilnya pakai pengantar Mandarin, ya memang harus dipersiapkan gitu. Persiapkan targetnya apa, HSK berapa gitu. Kalau mau Inggris berapa IELTS-nya yang diperlukan kayak gitu. Terus jangan pernah mepet, karena setiap kampus memang registrasinya kurang lebih sama, ada tapi yang lebih cepat. Jadi harus dari lihat, mungkin dari kelas 10 udah lihat incar kampus yang mana nih, jurusannya apa nih.
terus dia tuh belajarnya apa, jangan sampai udah kelas baru udah kelas 3 baru kayak ketar-ketir kuliah di mana ya, itu nggak bisa. Terus dari kelas 10, makanya dari kelas 10 tadinya aku nggak tahu strategi ini, taunya itu setelah lulus, sayang. Tapi kan yang lainnya kan mungkin bisa lebih pelajari dari Prepare lebih awal ya. iya. Oke. Itu sih Tipsnya ya. jangan bilang kayak susah apa, emang susah gitu Oh, kan. jangan di-mindsetkan Di ya. mindset kan jangan bilang susah gitu kan. Terus ya itu nggak bisa sebulan 2 bulan lancar. Inggris aja kita dari SD kan. Iya, SD. Nah, Mandarin kalau berharap cuma sebulan, setahun, 2 tahun itu nggak akan bisa. Jadi harus sabar belajarnya. Jangan kayak dikit-dikit harus jatuh udah. Wah, oke, menarik, luar biasa banget nih Kak Kezia. Ini daging semua ini matematika. Oke, Kak Kezia kan belajar jadi pengajar juga ya. Boleh dong kasih quote buat teman-teman kira-kira memberikan semangat lah. Ada nggak quote pakai bahasa Mandarin? Ataukah memberikan motivasi lah? Sebutnya wan shi kai tonan. Wan shi kai tonan itu artinya semua yang dipelajari di awal itu memang sulit. Jadi nggak ada yang gampang gitu. Oke, luar biasa. Harus 坚持下去， harus 坚持下去 itu harus keep maintain terus, jadi nggak boleh nyerah gitu. Harus tetap apa ya udah keep going gitu aja sih. Oke, luar biasa Kezia ya. Terima kasih banyak atas sharing-sharingnya. Sama-sama. Dan mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi teman-teman yang lain, terutama untuk yang pengen studi di Cina ya, untuk S1 ataupun S2-nya. Dan sampai jumpa di lain waktu lagi ya Kak Kezia ya. Dan jangan bosan untuk selalu berkunjung ke Otka ya. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dalam acara Cerita Otka ini dengan Kak Kezia, di mana teman-teman juga bisa mendapatkan ilmu ataupun dapat pelajaran untuk bisa studi lanjut di Cina, itu untuk S1 maupun S2. Oke, terima kasih. Saya Ilman dan sampai jumpa.